Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara amdah wa azzazundah wa azzamal ahzab wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 18 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Insyaallah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita perkokoh keimanan kita dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta, mohon perlindungan, terlebih tentu di saat-saat ketika kita berhadapan dengan wabah dan musibah seperti ini. Mari kita ikhtiarkan apa yang tentu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk bisa berusaha menjaga hak-hak jasad kita dengan kesehatan kita, terkait juga dengan protap kesehatan, namun tentu jangan dilupakan pula terkait dengan protap keimanan. Imun dari nutrisi gizi yang kita konsumsi, dari makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, demikian juga pola istirahat kita, pola fikir kita, hendaknya juga ditunjang dengan pola zikir kita. Bagaimana menghadirkan Allah di setiap langkah hidup dan kehidupan, selalu terpatri menjadi bagian dari penguatan agar kita senantiasa berada di dalam nilai keberkahan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Perlindungan, pertolongan hanyalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang kita lakukan dari setiap ikhtiar kita, tentu saja itu hanyalah bagian dari apa yang menjadi harapan dan keinginan kita. Namun pada akhirnya yang menentukan segala perkara kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu selayaknya kita berlindung diri, selayaknya kita minta pertolongan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan kasih, demikian juga untuk saudara kita, sahabat kita, karib kerabat kita, terlebih tentu bagi kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang kini masih hadir di kehidupan kita, yang sedang terbaring sakit, kita doakan mereka diberikan kesehatan, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ridha menerima segala ketetapannya, dan tentu saja sakit menjadi bagian dari kifarat, menjadi bagian dari penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'adhibil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifa'an la yursaqama. Dengan kasih, di kesempatan pagi hari ini insyaallah inspirasi kita terkait dengan tadabbur ayat di surah As-Saffat ya, di ayat yang ke-100 ya, sampai dengan ayat ke-112 ya insyaallah. Hingga ayat ke-112. Memasuki bulan Zulhijjah, dan hari ini kita masuk di tanggal 8 Zulhijjah. Tentu saat-saat penting ketika saudara-saudara kita tahun ini melaksanakan ibadah haji.
Walaupun tentu dalam kondisi pandemi seperti ini, negara Indonesia dan beberapa negara yang lain tentu tidak bisa melaksanakan kecuali hanya negara-negara kawasan Timur Tengah. Ya, itu pun juga terbatas jumlahnya, hanya sekitar 60.000. Namun tentu hal ini tidak mengurangi niat kita, tidak mengurangi semangat dan motivasi kita untuk terus mempelajari bagaimana kita senantiasa berupaya untuk napaktilas hidup dari kehidupan manusia agung sepanjang zaman, dari risalah kehidupan yang tentu di dalamnya dipenuhi dengan semangat untuk senantiasa taat menjalankan aturan Tuhan Allah. Hidup dalam nilai tauhid dan tidak pernah bergeming darinya. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan gelar Khalilullah dan beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita baca ayat ke-100 hingga ayat ke-112 di surah As-Saffat, maka tentu kita diingatkan akan napaktilas perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sejak dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang sungguh-sungguh ketika menginginkan hadirnya generasi mawali yang akan menggantikan perjuangannya sebagai tonggak estafet di masa yang akan datang. Tentu ini adalah bagian dari sebuah pembelajaran, bagian dari sebuah peringatan berharga bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah pribadi yang tentu saja senantiasa memberikan perhatian secara khusus untuk generasi yang akan datang, yang bisa menjadi tonggak estafet perjuangan. Harapan yang diinginkan tentu saja adalah lahir dan hadirnya generasi yang soleh, generasi yang taat, generasi yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja adalah bagian dari sebuah pembelajaran sekaligus peringatan berharga di dalam kehidupan kita, bagaimana napaktilas hidup ya kehidupan Nabiullah Ibrahim ya, yang menjadi tema kita hari ini. Tentu saja menjadi kilas balik perjalanan untuk senantiasa mewarnai hari-hari kita dalam garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Karena di balik banyaknya tantangan, rintangan, hambatan, gangguan bahkan ancaman tersebut, ternyata ketika kekuatan tauhid senantiasa tertanam kuat di dalam petala kalbu yang paling dalam dari hati sanubari yang kokoh, yang kuat, pada akhirnya melahirkan sebuah perubahan, bahkan lahirnya sebuah peradaban yang dari masa ke masa tentu saja senantiasa dikenang, senantiasa diingat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam hidup ribuan tahun yang lalu, dan beliau pun kini sudah tidak ada lagi, dalam arti sudah wafat. Namun ternyata namanya tetap hidup, ya, ruh nafas perjuangannya tetap hidup, bahkan menjadi uswah hasanah, menjadi contoh teladan yang baik bagi segenap umat manusia yang datang di kemudian hari. Hingga Rasulullah SAW pun menjadikan Ibrahim ini sebagai bagian dari risalah perjuangan, dalam arti melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Millah Ibrahim dalam makna ideologi, ajaran dari apa yang senantiasa dipegang teguh Ibrahim ini dilanjutkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungkan, kita tadabburi ayat dimulai ayat ke-100 hingga ayat ke-112 di surah As-Saffat ini. Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur mada tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin.
Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, yakni dengan Ibrahim, berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia yakni Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika nazzil muhsinin." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika nazzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas salihin, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Nangalase adalah ayat-ayat yang tertera pada surah As-Saffat di ayat ke-100 hingga ayat ke-112. Mari kita tadaburi ayat ini, tentu saja untuk senantiasa meneguhkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah terkait dengan apa yang pada akhirnya menjadi buah kemanisan dari setiap perjuangan yang berlandaskan kepada keimanan. Maka belajarlah dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapak moyangnya para nabi dan rasul, bapaknya tauhid, yang senantiasa mengajarkan kepada kita ritme hidup yang mulia itu akan terbangun manakala kita senantiasa berada di jalan tauhid, manakala kita senantiasa menghadirkan Allah di setiap langkah hidup dan kehidupan kita. Dan ini sesungguhnya yang seharusnya kita lakukan dan kita bangun hari ini. Di saat kita berhadapan dengan wabah dan musibah, bahkan di luar itu pun seharusnya Allah senantiasa tertanam kuat di dalam hati sanubari kita. Dan setiap agenda hidup yang kita lakukan, hal pertama dan utama adalah bagaimana kita menghadirkan Allah di setiap langkah hidup dan kehidupan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita minta harapan kepada Allah untuk kesembuhan kita, kesehatan, keselamatan kita, maka perteguh tauhid kita, pengikraran diri kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Memaknai kembali makna tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan kalau sudah tertanam kuat dengan kalimat tauhid, dengan tauhidullah, pengesaan hanya Allah, zat yang layak disembah, zat yang layak diibadahi, tiada Tuhan melainkan Allah, maka ini yang nanti akan menguatkan diri kita untuk tidak berpaling kepada hal yang lainnya. Tidak akan mempersekutukan Allah dengan perkara apapun yang memang tidak selayaknya diperserikatkan dengan perkara apapun. Dialah Allah yang menjadi penentu segala perkara, penggenggam segala urusan manusia, maha teliti, maha perkasa, lagi maha kuasa, lagi maha bijaksana dengan segala kekuasaan yang dimilikinya. Maka teramat rendah manusia yang kemudian meminta bantuan, meminta pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah. Karena tidak hanya dia hina, rugi dan binasa, tapi juga tentu saja dia telah memposisikan dirinya sebagai manusia yang paling rendah di muka bumi ini. Oleh karena itu, ketika ketundukan dan kepatuhan itu hanya kembali kepada Allah, maka mereka yang menancapkan tauhid di dalam dirinya tentu tidak akan pernah merasa gelisah hati,
tidak pernah dibuat resah ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi sulit apapun. Termasuk tentu saja tatkala wabah dan musibah saat ini terus melanda negeri yang sampai dengan 1 tahun kurang lebih 5 bulan, ya 1 tahun 5 bulan ini belum juga berakhir. Maka tentu senantiasa tertanam keyakinan bahwa pada saatnya nanti wabah dan musibah ini akan berakhir. Namun jauh penting dari itu semua tentu saja adalah bagaimana memantaskan diri untuk bisa mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan ke arah sana tidak ada yang lainnya kecuali dengan senantiasa membangun ketaatan, membangun ketundukan dan kepatuhan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar ungkapan dari doa yang disampaikan Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh, adalah pijakan penting dari para orang tua yang sadar bahwa tonggak estafet ini harus diemban oleh mereka-mereka yang memang memiliki ruh nafas perjuangan dengan kesolehan, dengan tauhid. Bukan hanya semata pada urusan kepangkatan, bukan hanya pada urusan gelar ataupun harta, popularitas. Karena ini semua tidak bisa menjadi jaminan di dalam kehidupan. Kesolehan ini yang sesungguhnya harus menjadi muara di dalam kehidupan. Dan harapan ini yang sesungguhnya juga sejalan dengan fitrah kita selaku manusia. Toh pada akhirnya di saat kita selaku orang tua melewati masa-masa senja, di saat waktu untuk pulang menghadap Allah semakin dekat, maka tidak ada yang kita harapkan dari anak-anak yang lahir di dalam kehidupan kita, melainkan anak-anak yang soleh. Anak-anak yang tentu saja bisa menghiasi hari-hari kita dengan kekuatan doa, yang akan mengantarkan doa-doa mereka untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Dan tentu saja ini adalah bagian dari tugas tanggung jawab kita. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh manakala kita selaku orang tua juga menampilkan diri, memposisikan diri menjadi pribadi yang soleh di dalam kehidupan. Jangan berharap bahwa anak-anak kita ini bisa menjadi generasi yang soleh dan solehah manakala kita sendiri tidak ikut andil di dalam mendidik, di dalam menempa hidup dan kehidupan mereka dengan keimanan dan kesolehan. Sebab tentu saja apa yang dibangun di dalam kehidupan kita itulah yang nanti akan kita petik hasilnya. Ibarat kita menanam, maka tentu nanti kita akan menuai hasil dari apa yang kita tanam. Demikianlah Ibrahim alaihissalam dengan kasih telah mewariskan itu semua kepada kita, bagaimana menjadi ayah hebat, menjadi ayah ideal di tengah-tengah kehidupan, ditandai dengan mensolehkan dirinya terlebih dahulu. Sehingga kemudian Allah SWT pun menganugerahkan kepada Ibrahim generasi yang unggul dari generasi yang hebat, generasi yang takwa, generasi yang bertauhid. Basyarnahu bighulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail alaihissalam. Dengan rasa berpuluh-puluh tahun Ibrahim menghendaki hadirnya lahirnya anak, namun kemudian Allah SWT mengujinya dan belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga istrinya Siti Sarah yang sudah tua renta dan tidak mungkin lagi mendapatkan anak atau tidak mungkin lagi bisa menghadirkan anak sebagaimana harapan Nabiullah Ibrahim dalam doanya. Ingin dikaruniai, dianugerahi dengan seorang anak yang saleh. Namun tentu saja karena tauhid yang kokoh dari apa yang senantiasa terbangun di dalam kehidupan keluarga Ibrahim, maka inilah yang kemudian menjadi buah kemuliaan dari buah kemanisan keimanan. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail. Tatkala Ibrahim alaihissalam diberikan keluasaan oleh Siti Sarah untuk menikah dengan Siti Hajar, maka lahirlah Ismail, buah dari pernikahannya dengan Siti Hajar. Diawali tentu saja dengan kesalehan Siti Sarah dan
penguatan ini tentu saja juga menjadi bagian dari sebuah penyadaran di dalam kehidupan kita, bahwa rumah tangga yang hebat, rumah tangga yang kokoh itu adalah rumah tangga yang visi misinya jelas di antara masing-masing pasangan. Ketika Ibrahim memiliki harapan untuk bisa menghadirkan anak yang saleh, dan sang istri Siti Sarah juga senantiasa berharap kepada Allah akan hal itu. Namun kemudian dia pun menyadari akan kondisi fisiknya yang tidak mungkin bisa mendapatkan atau menghadirkan seorang anak. Maka Siti Sarah merelakan suaminya Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan Siti Hajar. Namun ternyata di dalam perjalanannya Siti Sarah karena kesabarannya pada akhirnya juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang anak, yakni Ishak. Inilah bagian dari pentingnya visi misi kehidupan berkeluarga berumah tangga yang oleh orang Priangan disebut dengan istilah sarendek saigel sababot sapihanian kacai jadi salewi kadarat jadi salebak. Ini yang menggambarkan adanya keutuhan begitu kan tentang apa yang dibangun di dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Visinya sama, ya, misinya sama untuk mengharapkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Ibrahim menikah dengan Siti Hajar atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, dari buah pernikahannya itu lahirlah Ismail. Yang kemudian kelak menjadi tonggak pewaris risalah dakwah sang ayah, yang juga kemudian menjadi nabi dan rasul kasih Allah. Bahkan ujian, tantangan, rintangan, hambatan bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini tidak berhenti sampai di situ. Dia pun kemudian diuji kembali dengan ujian yang terberat. Setelah berpuluh-puluh tahun menginginkan lahirnya seorang anak yang bisa menjadi mawali, tonggak perjuangan di masa akan datang, di saat ketika Ibrahim sudah senja dan kemudian atas kudrah Allah Subhanahu wa taala diwafatkan. Ibrahim menghendaki lahirnya generasi yang saleh. Maka kemudian Allah perkenankan doa Ibrahim dengan lahirnya Ismail alaihissalam, buah pernikahannya dengan Siti Hajar. Dan kelak kemudian hari juga kemudian dari rahimnya Siti Sarah pun lahir Ishak yang menjadi generasi Nabi dan Rasul. Namun sekali lagi pendengar kasih, ternyata tantangan, rintangan, ujian demi ujian bagi Ibrahim itu belum tuntas. Tandai dengan datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Buah harapan yang selama berpuluh-puluh tahun diidam-idamkan, namun kemudian harus direlakan. Namun tentu saja ini adalah bagian dari penguatan tauhid, yang pada intinya sesungguhnya Ibrahim tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, karena tentu saja tidak ada perintah Allah yang akan mencelakakan manusia. Namun perintah ini lewat tabir mimpi kepada Ibrahim agar Ibrahim menyembelih anaknya itu hanyalah sebagai ujian yang senyata-nyatanya bagi Ibrahim terkait dengan keimanannya. Apakah Ibrahim masih tetap merasa memiliki Ismail itu sebagai anak, ataukah betul-betul menyadari dan tersadarkan di dalam dirinya bahwa Ismail itu adalah titipan atau amanah si Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ujian di dalam kehidupan yang harus kita maknai, bahwa di dalam kehidupan kita juga seringkali hadir Ismail yang kadangkala juga tentu saja di dalamnya penuh dengan ujian. Ismail terkait dengan harta yang ada dalam kehidupan kita, terkait dengan pangkat, jabatan, popularitas kita. Apakah ini semua betul-betul kita sadari sebagai amanah, sebagai titipan atau milik kita? Manakala ini kita akui sebagai milik kita, maka tentu kita akan kecewa karenanya. Tapi ketika kita sadari ini sebagai bentuk titipan amanah si Allah SWT, maka tentu kita tidak akan gelisah hati ketika apa yang Allah anugerahkan kepada kita diambil kembali. Mari kita renungkan ayat ke-102 di surah As-Saffat ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur mada tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, yakni Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu.
Fangdur mada tara, tolong pikirkan bagaimana pendapat. Inilah dialog yang sangat indah yang terjadi, yang terekam di dalam sejarah, yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dialog indah antara Ibrahim dan Ismail. Dialog yang mengajarkan kepada kita adanya komunikasi yang ideal antara seorang ayah dengan seorang anak. Kan tentu saja kalau kita gambarkan ini adalah bagian dari komunikasi yang sangat indah antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Ada masalah besar yang harus dihadapi oleh Ibrahim, maka disampaikan kepada Ismail untuk bisa dicarikan jalan keluar. Dan permasalahan ini bukanlah permasalahan yang kecil, tapi permasalahan yang beresiko. Karena apa yang nanti disampaikan Ibrahim kepada anaknya Ismail adalah terkait dengan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Tapi ternyata Ibrahim adalah orang tua yang bijak, orang tua yang menyadari, memahami esensi hidup dan esensi sebagai orang tua, bagaimana dia harus senantiasa melibatkan anak untuk bisa menyelesaikan masalah yang hadapi. Sekalipun masalah itu ternyata pelik dan tentu saja berat, namun disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail. Nah, kondisi inilah yang hari ini ternyata mulai pudar di dalam kehidupan kita. Bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua acap kali makin jauh, makin renggang. Kenapa? Karena tidak adanya komunikasi, tidak ada semangat untuk berbagi, tidak adanya semangat untuk saling membuka pandangan di antara orang tua kepada anaknya. Bahkan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak untuk bisa menyampaikan gagasan, menyampaikan ide-idenya, pendapat-pendapatnya. Sehingga hal itu tentu saja akan menghadirkan semangat di dalam diri seorang anak, perasaan dihargai, dan ini tentu saja akan memunculkan jati diri dari anak yang berkarakter, yang akan menumbuhkan di dalam dirinya semangat untuk menghargai orang tuanya dan tentu bisa memberikan pandangan terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi orang tuanya. Sekali lagi pendengar saya, tengoklah bagaimana kehidupan Ibrahim ketika dia berdialog dengan anaknya Ismail. Sekalipun ada permasalahan yang sangat pelik dari tabir mimpi di mana Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail. Namun itu semua tetap didialogkan, tetap dikomunikasikan dengan Ibrahim kepada anaknya Ismail. Dan kalimat dari gagasan penting terkait dengan bagaimana Ibrahim adalah orang tua yang senantiasa meminta pandangan anak terkait dengan permasalahan ini ditandai dengan kalimat fangdur mada tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail buah didikan dari orang tua yang soleh, buah didikan dari orang tua yang senantiasa memberikan uswah hasanah, contoh teladan terbaik sepanjang zaman, tentu saja akan menjadi cermin dari harapan orang tuanya. Maka diabadikan dalam Al-Quran di lanjutan ayat ke-102, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pendengar kasih, inilah bagian dari kenikmatan hidup tatkala seorang ayah memiliki anak yang soleh. Tatkala diminta pandangan, anak memberikan jawaban yang melegakan hati orang tua. Dan landasan keimanan inilah yang sesungguhnya juga bermuara di dalam hati Nabiullah Ismail alaihissalam. Jauh sebelum menjadi nabi dan rasul tentu saja sudah tertanam kuat nilai-nilai tauhid, buah didikan dari orang tua yang kokoh dengan tauhidnya. Dan ini tentu saja tidak akan mungkin lahir kalau tidak dibangun dari pribadi orang tua yang mengawali dirinya menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang taat, tunduk patuh pada Allah, dan pribadi yang senantiasa menancapkan tauhid di dalam kehidupan. Di ayat ke-103, bagaimana kita diingatkan akan peristiwa jelang, ya, detik-detik yang menegangkan ketika Ibrahim
bersiap untuk membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah yang menyembelihnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, sudah siap taat tunduk patuh kepada Allah, dilaksanakan perintah itu. Tiba-tiba datanglah satu panggilan, wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Inna hadza lahwal balaul mubin, sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin alim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kala kemudian. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika nazzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dengan kasih, inilah bagian dari episode perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tonggak sejarah kehidupannya senantiasa dikenang sepanjang zaman. Tengoklah ayat ke-108 di surah As-Saffat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kehidupan Ibrahim, mengabadikan seluruh jejak langkah kehidupan Ibrahim sebagai pelajaran berharga, bahkan menjadi pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian dari satu peradaban ke peradaban berikutnya hingga hari ini. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Mudah-mudahan ayat demi ayat ini tentu saja senantiasa terus menginspirasi kita untuk bisa menjadikan kekuatan hidup kita kembali kepada landasan tauhid. Di tengah-tengah pandemi kita hari ini, tentu saja fondasi inilah yang seharusnya kita miliki, karena kekuatan keimanan inilah yang sejatinya akan tetap menjadikan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan perlindungannya. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong, dan segala ketetapan tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah badai ujian yang juga kita hadapi saat sekarang ini, mari kita hiasi hati kita dengan senantiasa memadukan ikhtiar kita dengan kekuatan doa kita, dengan istighfar kita, dan tentu saja fondasi tauhid inilah yang seharusnya tertanam kuat dalam diri kita jauh sebelum yang lainnya. Apapun yang kita lakukan dengan ikhtiar kita, pada intinya tentu saja adalah bagian dari apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Namun di balik itu semua, kembalikan kemantapan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan perlindungan, yang akan memberikan pertolongan, bahkan penyembuh di antara segala sakit yang diderita. Dan ketika itu sudah terbangun di dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan dihinggapi dengan keraguan-raguan, tidak akan dihinggapi dengan kegelisahan dan keresahan. Cukup Allah yang akan menetapkan segala perkara, hidup atau matinya manusia. Yang paling mendasar tentu saja adalah di saat kepulangan kita menghadap Allah, kita pulang dalam keadaan mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam limpahan keberkahan, dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, demikian apa yang bisa disampaikan, sudah berada di penghujung acara kita, dan mudah-mudahan ini semua tentu menguatkan langkah kita untuk senantiasa menghadirkan bulan Zulhijjah ini sebagai bulan nafak telas hidup di dalam membangun ruh tauhid. Dan mari kita persiapkan untuk melaksanakan amalia saum Arafah ya di tanggal 9 Zulhijjah di hari Senin esok sebagai bentuk ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian nanti kita songsong tanggal 10 Zulhijjah melaksanakan bagian dari esensi ketundukan kita kepada Allah, melaksanakan salat Id sekalipun tentu dalam kondisi seperti sekarang ini. Mari kita optimalkan keluarga kita untuk bisa kita tanamkan giroh tauhid dan menghadirkan keluarga kita, keluarga takwa di dalam kehidupan.
Demikian apa yang disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.